Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutul arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wabil khusus kepada guru besar kita semua Buya Yahya yang kita doakan selalu mudah-mudahan orang-orang seperti beliau diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini, dan mudah-mudahan segala urusan dunia dan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan oleh Allah daripada fitnah dunia dan akhiratnya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita semua sehat walafiat daripada menjalani puasa Ramadan. Allah jadikan puasa kita pada tahun ini diberikan keistimewaan oleh Allah, keistimewaan yang keluar bulan Ramadan menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita karunia atiyah terbesar di bulan Ramadan, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan yang terbesar juga kita minta kepada Allah, mudah-mudahan keluar bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semangat beribadah, semangat melakukan ketaatan kepada Allah, sampai Allah tutup nyawa kita semua dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para orang tua kami, para bapak yang sudah hadir di tempat ini, dan para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh pendengar setia radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian dengan puasa ini kita selalu berharap dengan ibadah-ibadah kita, bukan hanya puasa, daripada sholat kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, seluruh ketaatan ibadah yang kita lakukan itu, kita berharap apa? Agar itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kita merasakan manisnya daripada ibadah yang selama ini kita lakukan. Dan itulah harapan setiap hamba yang beribadah kepada Allah. Maka daripada itu kita harus memikirkan bagaimana tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kita memang betul-betul memiliki pahala tersebut. Jangan sampai kita sekarang beribadah kepada Allah, capek sholat, capek puasa, capek zakat, haji, umrah, sedekah, seluruh ibadah ketaatan yang kita lakukan, tetapi kita tidak mendapatkan daripada pahala tersebut. Maka ini betul-betul seorang hamba yang rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Maka di sini Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Al-Haddad mengatakan dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah, beliau mengingatkan kepada kita, setiap amalan yang mana engkau bisa menyembunyikannya, maka lebih bagus engkau sembunyikan, seperti halnya sholat, puasa, dan juga daripada amal-amal yang sekarang ini engkau tidak mampu untuk menyembunyikannya. Dalam artian amal yang kamu lakukan ini, amal yang kita lakukan ini pasti akan kelihatan orang, seperti sholat kita, kemudian jihadnya kita, hajinya kita, umrohnya kita, itu adalah amal yang akan terlihat. Maka kalau sudah seperti ini, maka tidak apa-apa kita menampakkannya. Tetapi kalau ada amal, kata Imam Haddad,
yang apabila engkau ini bisa menyembunyikannya, seperti halnya sedekahmu, kemudian bangun malammu, kemudian daripada puasamu, maka engkau, kata Imam Haddad, dianjurkan untuk menyembunyikannya. Jadi amal-amal yang selama ini kita lakukan yang tidak bisa kita sembunyikan, dalam artian pasti akan ketangguhan oleh hamba-hamba Allah, maka tidak apa kita semua lakukan dengan terang-terangan. Tetapi ada setiap amal yang mungkin waktu itu kita bisa melakukannya untuk disembunyikan, seperti bangun malamnya kita, sedekahnya kita, kemudian daripada ibadah-ibadah yang bisa kita sembunyikan, maka lebih afdolnya untuk disembunyikan. Karena kaidahnya setiap amal yang sir, yang disembunyikan itu jauh lebih baik ketimbang amal yang diperlihatkan di antara hamba-hamba Allah. Kenapa dikatakan seperti ini? Untuk menjaga hati agar tidak riya dan bisa mengabadikan amal kita dengan ikhlas. Maka daripada Imam Haddad menegurkan kepada kita tadi di dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah, amal yang kamu bisa menyembunyikannya, maka sembunyikan amal tersebut. Tetapi amal yang kamu tidak bisa menyembunyikannya, maka daripada itu engkau buka, tidak menjadi masalah. Tetapi tetap kita meminta kepada Allah, tatkala amal yang kita buka, amal yang tidak bisa kita sembunyikan, kita minta pertolongan kepada Allah agar hati kita selalu dijaga oleh Allah daripada riya dan bisa kita abadikan dengan ikhlas. Tetapi amal yang selama ini kita buka, amal yang selama ini dilihat oleh banyak daripada manusia, seperti halnya kita hadir majelis taklim seperti ini, maka kita lakukan tidak apa-apa dengan terang-terangan, tetapi selalu meminta kepada Allah agar kita selalu menjadi hamba-hamba yang bisa mengabadikannya dengan ikhlas. Tetapi dikatakan bahwasanya amal yang ternyata selama ini kita lakukan yang bisa kita sembunyikan, toh ternyata memang harus diperlihatkan, seperti sedekah. Kita dianjurkannya untuk menyembunyikannya, seperti hanya bangun malam, kita dianjurkan untuk menyembunyikannya. Kemudian amal ibadah ketaatan kepada Allah yang lain, yang pada hakikatnya bisa kita sembunyikan, ternyata memang harus terbuka, memang harus kelihatan orang, dengan mungkin beberapa catatan, diantaranya kita merasa aman, maka boleh. Amal yang selama ini kita sembunyikan, maka ternyata memang harus kelihatan kepada orang, maka kalau kita merasa aman, tidak apa-apa. Sedekah kita tampakkan, kita akan bisa menjaga hati kita daripada riya, kita bisa ikhlas, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, kita menjadi daripada panutan. Contohnya mungkin ada di situ seorang RT, mungkin di situ RW atau atau seorang ulama, seorang yang menjadikan panutan, maka di situ mereka lebih dianjurkan lagi memang untuk menampakkan, untuk apa? Untuk menjadi contoh yang lainnya. Maka di sini diperbolehkan dalam dua keadaan ini kita melakukan amal yang harusnya disembunyikan, toh ternyata dibuka, dengan dua catatan dari kita merasa aman daripada riya, kemudian yang kedua kita menjadi contoh. Maka di sini kata Imam Haddad dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah, boleh kita tampakkan di antara hamba-hamba yang lain. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita harus selalu berusaha bagaimana amal yang selama ini kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, selama kita hidup di dunia ini sampai 60-70 tahun, kemudian kita sudah berusaha maksimal beribadah, ternyata kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala kita minta pahalanya, kita minta ganjarannya, ternyata tidak ada. Maka disitulah seorang hamba akan menyesal. Tatkala itu ternyata kita adalah orang-orang yang selama ini daripada amalnya pengen dipuji, pengen disanjung, pengen disebut namanya. Selama kita sedekah, kita pengen dibilang kita ini adalah orang yang dermawan. Makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita semua agar berhati-hati daripada amal yang selama ini kita lakukan itu pengen dipuji, disebut dan disanjung oleh hamba-hamba Allah yang sekarang ini kita hidup di zaman kita ini. Diceritakan ada 3 orang yang dikatakan dia adalah orang yang sekarang kita banggakan, orang yang selama ini menjadi panutan, orang yang mungkin selama ini kita kagumi, ternyata tatkala menghadap Allah pahalanya tidak sama sekali dia dapatkan, gara-gara dia selama ini beramal ingin dipuji, disanjung dan disebut namanya. Diceritakan datang seorang ulama kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya Allah, aku minta pahalaku ya Allah, aku minta pahala ilmuku yang aku berikan kepada hamba-hambamu ya Allah, aku minta daripada amal yang selama ini aku mengajar ya Allah,
aku minta pahala yang selama ini aku berdakwah ya Allah. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau sudah dapatkan di dunia, engkau sudah mendapatkan sanjungan manusia, engkau sudah dapatkan daripada segala sesuatu yang kau inginkan, ingin disebut namamu, dan itu semua sudah engkau dapatkan di dunia, maka tidak ada di akhirat pahala bagimu. Bahkan dikatakan ulama tersebut diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ulama masuk neraka. Kemudian yang kedua, orang yang sekarang juga kita katakan dia orang yang hebat, orang yang baik, orang yang soleh, yaitu orang kaya, yang dia itu beramal dengan sedekahnya, dia menyumbang masjid, membantu majelis taklim, membantu pondok pesantren, berbagai macam ketaatan daripada dia bersedekah dia lakukan. Tatkala di akhirat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, mana amal yang selama ini saya lakukan daripada sedekah saya, infak saya, kebaikan saya dengan harta saya? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pahala bagimu sekarang ini. Engkau bersedekah, engkau ingin dibilang orang yang dermawan, engkau bersedekah, engkau ingin dibilang orang yang soleh, maka sekarang tidak ada pahala sedekah bagimu. Maka diceritakan orang kaya yang ahli sedekah ini masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dan cerita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang berjihad. Orang yang sekarang ini melawan kufar, orang-orang kafir, mengangkat senjatanya untuk melawan daripada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala meninggal dunia, hamba ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, mana amal daripada jihadku? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pahala bagimu. Engkau selama berjihad bukan untuk menegakkan daripada lelai kalimatillah, untuk membantu agamaku, tetapi selama ini kamu melakukan itu semua karena kamu ingin dibilang orang yang pemberani. Engkau melakukan itu semua karena engkau ingin dibilang orang yang hebat, dan itu sudah engkau dapatkan di dunia, dan di akhirat tidak ada lagi pahala bagimu. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua bukan hanya dengan 3 perkara tersebut, tapi itu semua akan terjadi kepada setiap amal yang selama ini kita lakukan di dunia ini. Kita hadir majelis taklim, apa yang kita niatkan di dalam hadir majelis taklim? Kalau selama ini kita hadir majelis taklim pengen dibilang orang soleh, pengen dibilang orang solehah, pengen dibilang orang yang baik, maka ketahuilah tidak ada pahala kita di akhirat. Maka daripada itu, pada bulan Ramadan ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha untuk selalu mengabadikan amal kita dengan ikhlas, menjauhi daripada riya. Dengan setiap amal kita usahakan kita sembunyikan. Tetapi kalau amal yang memang tidak bisa disembunyikan, maka tidak apa-apa, tetapi memintalah selalu kepada Allah, dengan kita berdoa kepada Allah agar dijauhi daripada riya. Kalau cerita salafun saleh zaman dulu banyak. Mereka dikatakan di antara mereka ada yang puasa 40 tahun lamanya, istrinya tidak mengetahui bahwasanya suaminya itu puasa 40 tahun. Istrinya tidak tahu bahwasanya dia setiap saatnya itu puasa, melawan perkara puasa sunnah, tapi istrinya nggak tahu. Kenapa kok ada hamba-hamba seperti ini? Karena dia takut daripada riya. Dia pengen ikhlas melakukan amal karena Allah. Dia pengen menghadap Allah dalam keadaan selamat. Dia pengen tak kalah menghadap Allah dia bisa merasakan manisnya yang namanya pahala puasa. Tetapi kebalikannya sekarang, kita melihat seorang ulama pengen dibilang seorang ulama, kadang-kadang karena dia pengen dibilang adalah orang yang memiliki ilmu. Kita lihat ada sebagian orang yang kadang-kadang dia bersedekah karena pengen dibilang orang yang dermawan, pengen dibilang orang yang suka membantu orang. Maka disinilah yang harus kita jaga. Jadi setiap sesuatu yang kita lakukan pengen dipuji, pengen disanjung, pengen dibilang orang yang soleh, maka ketahuilah orang-orang seperti ini tidak akan sekalipun merasakan manisnya ibadah tersebut. Oleh karena itu selalulah bagaimana caranya kita ini seperti ini, maka selalulah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Setelah kita berdoa kepada Allah, maka berusahalah amal-amal yang selama ini kita lakukan bisa kita sembunyikan, maka sembunyikannya. Karena kaidahnya amal itu yang paling bagus itu adalah amal yang disembunyikan. Tetapi amal-amal yang selama ini memang tidak bisa disembunyikan, seperti halnya kita sholat berjamaah, kemudian kita haji, kemudian daripada amal-amal yang memang tidak bisa disembunyikan, maka lakukanlah itu dengan terang-terangan. Tetapi
berdoalah selalu meminta kepada Allah agar dijaga hati kita daripada riya, daripada segala sesuatu yang bisa menghilangkan amal-amal yang selama ini kita lakukan. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan amal yang selama ini kita lakukan, ibadah yang selama ini kita lakukan, dan juga ketaatan kepada Allah yang selama ini kita lakukan, mudah-mudahan itu semua dianggap ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan amal kita tersebut dengan ikhlas. Dan mudah-mudahan amal yang selama ini kita lakukan ini kita bisa rasakan manisnya di akhirat. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah, kalau selama ini di antara kita semua yang beramal karena ingin dipuji, ingin disanjung, ingin disebut namanya, maka mudah-mudahan mulai hari ini dengan keberkahan bulan Ramadan, dengan keberkahan daripada majelis taklim ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal kita, sehingga ketika kita menghadap Allah di akhirat kita bisa merasakan manisnya ibadah yang selama ini kita lakukan di dunia dalam keadaan berbentuk pahala dan menyenangkan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhir kalam tauhid hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran katsir kami hatur